BMKG memprediksi pada bulan Oktober hingga akhir tahun ini akan terjadi curah hujan ekstrim. Nah, kalau sudah gini biasanya warga DKI Jakarta pasti akan siap-siap. Siap-siap apalagi kalau bukan siap-siap menghadapi banjir, yang memang sejak zaman dahulu itu sudah jadi langganan. Nah, ngomongin soal banjir, kira-kira apa aja sih program yang ada dari Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir ini? Apakah sudah efektif belum ya program-program itu? Di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, salah satu yang jadi unggulan ialah sumur resapan. Berdasarkan catatan Kompas, sampai tahun 2021 terdapat 12.000 hingga 15.000 sumur resapan di Jakarta. Namun program ini justru lebih banyak kontroversinya dibandingkan manfaatnya. Ada beberapa titik sumur resapan lain yang juga menuai kritik, misalnya di Jalan Lebak Bulus 3 yang membuat aspal jalan retak. Anies Baswedan pada 5 Desember 2021 menginstruksikan untuk mengevaluasi proyek ini. Selain itu, DPRD DKI menilai pembangunan sumur resapan tidak signifikan mengurangi banjir di Jakarta. Banyaknya sumur resapan juga kurang tepat. Hal ini membuat DPRD mengurangi anggaran pembuatan sumur resapan dalam RAPBD 2022 dari 361 miliar menjadi 120 miliar rupiah. Selain itu, Pemprov DKI juga memprogramkan normalisasi Sungai Ciliwung. Bekerjasama dengan pemerintah pusat, target normalisasi Sungai Ciliwung mencapai 33 km yang terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga pintu air Manggarai. Hingga 2017, proyek ini sudah dikerjakan sepanjang 16 km. Namun kini proyek tersebut mandek, tak dikerjakan, terbengkalai dan digantikan program-program penanganan banjir lainnya. Pemprov DKI menyebut mandeknya normalisasi Ciliwung terkendala pembebasan lahan. Meski demikian, ada juga program yang dianggap berhasil mengatasi banjir. Salah satunya ialah optimalisasi pompa air untuk menyedot air agar banjir surut lebih cepat. Selama 5 tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta tercatat telah mengeluarkan anggaran sekitar 13 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Lumayan gede juga ya ternyata anggaran penanganan banjir di Jakarta. Tapi kenapa ya sampai sekarang banjir itu masih terus terjadi? Kira-kira apa yang salah nih dengan penanganannya? Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut penanganan banjir di DKI Jakarta tak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pembangunan, namun juga harus diikuti dengan pendekatan sosial, yakni dengan melibatkan masyarakat. Itu persoalan kendala terbesar penanganan banjir di Jakarta itu adalah persoalan sosialnya. Jadi ada benturan pendekatan struktur sama non-struktur. Rata-rata gubernur itu memaparkan pada konteks strukturnya. Saya buat proyek ini. Tapi belum pernah ada berbicara tentang non-strukturnya. Kebudayaannya, partisipasi masyarakatnya mana? Masyarakat yang ikut menjaga, masyarakat untuk menjaga. Ada nggak gambaran-gambaran keberhasilan kita dalam konteks membuat masyarakat Jakarta itu semakin peduli untuk sama-sama mengatasi banjir? Atau inisiatif dari masyarakat untuk membangun mengatasi di tingkat masing-masing. Nah, kalau sudah begini berarti peran serta masyarakat untuk menangani banjir di Jakarta itu juga diperlukan. Nah, selain itu, kita sebagai masyarakat juga harus terus memantau kinerja pemerintah agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.